Ngobrol penuh inspirasi. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu anak beasiswa GNBP. Oh, beasiswa generasi Bank Indonesia. Iya, gak sabar banget gak sih? Betul. Yaudah Indonesia, tanpa lama-lama gitu kita panggil aja Indonesia. Iya, Ini dia. Naswa. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Makasih ya udah datang. Makasih ya. Baik dong. Panas dikit apa kabar? Alhamdulillah, Baik, iya sehat-sehat dah. Dari kelas lah. Iya, tadi habis kelas pagi kebetulan langsung ke sini. Makasih ya udah. Sama-sama. Iya, sama-sama Jadi dong. hari ini kita mau sharing-sharing, mau cerita tentang gimana sih Naswa ini dapat beasiswa GNB. Oke. Tahap-tahapnya lah kita kulik di sini dan share ke kawan-kawan semua. Oke, boleh. Boleh dong ceritain gimana sih proses seleksi penerima beasiswa GNB? Proses seleksi. Iya, Prosesnya ya. Sebenarnya beasiswa GNB atau BI ini sama seperti beasiswa lain pada umumnya gitu. Ada tahap tertulis, tahap wawancara gitu untuk seleksinya. Untuk di GNB ini aku tuh pertama pasti seleksi dari pemberkasan kampus. Itu meliputi rekomendasi dosen, rekomendasi tidak menerima beasiswa di kampus ya pastinya. Oh, nggak boleh keluar. Nggak boleh. Jadi kalau yang udah terima beasiswa dari kampus itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus non berarti ya. Harus non Berarti beasiswa. beasiswanya di luar kampus. Betul, jadi ini kayak beasiswa eksternal. Selanjutnya juga ada IPK. IPK itu juga menentukan kita untuk diterima atau enggak, karena ada minimal Oh, IPK. minimal berapa tuh, Kak? Kalau IPK itu negeri swasta pasti berbeda kan ya. Kalau di negeri itu 3, di swasta 3,3. Kenapa beda? Kenapa beda? Mungkin di negeri lebih susah kali ya daripada swasta ya. Karena swasta mungkin pintar-pintar. Iya. Ya bisa. Kayak pikiran Bapak pintar. Aduh. Yoi. Naswa gak sih yang lebih pinter? Beasiswa loh, masa gak pintar ya kan? Jangan gitu dong. Malu. Oke Kak, jadi Kak Naswa tuh tahu infonya dari mana tuh ada Nah, bukan? kalau infonya itu kampus pasti menginfokan untuk pembukanya. Itu pembukanya di semester genap biasanya. Nah kalau Kak Naswa itu di semester berapa tuh? Semester 4. Jadi yang boleh ikut beasiswa tuh minimal semester 3. Ada alasannya tuh Kenapa kenapa tuh? Nah, alasannya itu karena kalau anak semester 3 itu diharapkan udah mengerti mengenai organisasi. Jadi karena kita di beasiswa Bank Indonesia, kita terikat dengan namanya GENBI, Generasi Baru Indonesia. Itu komunitasnya dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau di anak semester 3 kan pasti kita di semester 1-2 udah pernah ikut himpunan, BEM gitu kan. Jadi kita udah UKM, jadi kita udah punya deh dasar-dasar berorganisasi. Jadi saat kita menjalankan komunitas BI si GENBI ini kita nggak bingung gitu. Jadi syaratnya semester 3, tapi karena pembukanya di semester genap seperti semester 4 dan semester 6. Berarti kan di GNB ini kayak organisasi tuh pasti banyak banget program-program kayak kegiatannya tuh apa aja tuh boleh. Nah, ini seru-seru banget. Ini kayak aku pertama kali join organisasi ini kayaknya program-program GENBI ini sih yang bener-bener baru banget di aku gitu. Itu pertama kita ada namanya program Lentera. Lentera itu namanya Lentera tuh literasi lingkungan gitu. Jadi kita ada dalam beberapa minggu itu kita ke sekolah-sekolah nih di Bandar Lampung atau di Lampung, itu sekolah-sekolah yang mungkin perpustakaannya itu belum memadai benar. Jadi kita ada sosialisasi di situ selama 1 bulan. Itu kita benerin perpustakaannya, terus juga kita ngasih donasi buku. Selain itu di 4 minggu itu kita ada games eco breaking gitu, kayak buat tote bag atau menghias tempat sampah gitu. Itu berarti GNB itu dari dari satu unit atau gabungan gitu? Gabungan. Jadi seluruh GENBI di Lampung ini kita gabungan mengadakan acara, salah satunya Lentera. Selain Lentera itu kita juga ada acara bedah buku. Biasanya di bedah buku itu kita kolaborasi dengan Bank Indonesia. Itu kita biasanya tahun kemarin kita ngundang ini penulis filosofi teras, kalau pernah tahu. Buku filosofi teras. Benar, tahun kemarin kita bedah buku filosofi teras. Jadi tiap tahunnya tuh beda-beda kita bedah bukunya gitu. Sibuk banget gak sih pasti? Benar, sibuk banget, tapi kegiatannya berpositif banget. Di tiap bulan itu pasti ada itu, tapi positif banget. Terus belum lagi kita sosialisasi CBPR, Cinta Bangga Paham Rupiah. Jadi kayak duit kertas itu nggak boleh dilipet, nggak boleh kena air, nggak boleh digambar gitu. Jadi kakak ini setiap minggu ya apa
untuk sosialisasi itu? Benar, kalau sosialisasi tuh kayak di beberapa bulan sekali tuh pernah selalu ada. Selalu ada ya. Sosialisasi banyak banget sih. Kita juga ada ini apa sih program-program kerja di tiap komunitas, maksudnya di tiap universitas masing-masing gitu. Berarti emang banyak kegiatan tapi kayak bermanfaat semua. Benar, bermanfaat banget gitu. Kita juga sering kayak sosialisasi ke panti asuhan gitu-gitu sih untuk donasi-donasi. Terus boleh gak sih ada pesan dan tips apa gak sih buat mahasiswa lain yang ingin mendapatkan Yang ingin dapat beasiswa, ya. Bukan DIY aja kan ada dampak lain. Benar, banyak banget kan beasiswa tuh setahu aku Banyak. kayak ada beasiswa Pertamina, Sobat Pertamina. Bumi ada, terus Jarum, BCA, BNI, BSI itu mereka juga Open beasiswa dan itu kalau tips and trick dari aku karena kita sama-sama beasiswa eksternal ya. Itu pastinya kita harus kuat di IPK sih, dinilai. IPK kita tuh Jangan harus turun ya? Jangan turun, kalau bisa meningkat terus kayak nggak apa-apa kok, kita jangan berkecil hati nih. Misalnya kita di semester 3, aku IPK cuma 3,5, 3,2, nggak apa-apa. Yang penting di semester 4 kamu meningkat di 3,6 atau 3,7. Jadi semakin turun itu semakin maksudnya dari misalnya IPK-nya 3,3 naik tuh, itu lebih bagus semakin malah naik ya. semakin bagus karena di akumulasinya nanti nih IPK kamu akan tinggi kan gitu kan, stabil gitu. Terus yang kedua sih mungkin diperbanyakin ikut prestasi-prestasi lomba. Organisasi gitu Mas Wak? Organisasi juga bisa karena kan di organisasi kalau kita ilkom nih ada Iya. VF segala macam dan Jurnalis segala lain-lain. macam. Itu bisa karena Portofolio itu ya? benar buat nilai plus kita sih kalau kita menang Dibanding- banyak lomba gitu. Terus juga mungkin kayak rekomendasi itu kita dekat dengan dosen atau dengan kampus. Personal brandingnya bagus lah ya. Yes, benar. Jangan personal nakal kalau di branding. kampus guys, jangan nakal. Betul. IPK-nya dinaikin. Betul. Rajin-rajin. Punya personal branding yang bagus tuh wajib personal branding. Jangan bermasalah. Betul. Oke. Wah ini kayak haus nih. Oh ya, minum nih, boleh. Cheers dulu, cheers. Cheers. Weh, dari tadi nungguin. dari Tapi tadi. disuruh minum. Enak banget. Ya. Jadi itulah tadi pesan dari sharing-sharing kita bersama Iya. narasumber kali ini. Yang pasti bangunlah personal branding kalian di kampus, jangan nakal dan dekat dengan dosen pastinya. Ya, IPK-nya dinaikin, jangan sampai turun. Supaya Tuh. yang mau dapat Aduin beasiswa. Oke. Udah kalian karena waktu juga udah terbatas nih. Makasih ya Naswa dengan Sama-sama. Aku yang makasih sudah diundang. Untuk podcast kita. See you. Bye-bye. Dah.